Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas tentang 5 perkara jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. Maka 5 perkara ini jangan siapapun tahu, cukuplah kita dengan Allah saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja 5 perkara itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang tidak boleh diceritakan kepada orang adalah dosa kita sendiri. Ingat, jangan pernah menceritakan dosa kita sendiri. Makanya Nabi SAW ketika ditanya soal apa itu dosa, maka Nabi SAW mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu adalah yang disembunyikan pada dada setiap manusia, dan kalau diketahui dia tidak suka. Makanya kenapa orang yang menceritakan dosanya itu sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disepakati Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, kata Rasul, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapa mujahirin itu. An ya'mal ar-rajul bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, terkadang ada seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya. Tiba-tiba kemudian ketika di pagi hari, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya, dia pun mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah sudah menutupi dosanya di malam hari. Dia sendiri yang membuka penutup aib yang Allah tutupi padanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam siapapun yang menceritakan dosanya sendiri, maka dia tidak akan pernah dimaafkan.
Kenapa demikian? Pertama, karena dia tidak mengindahkan larangan Nabi SAW. Rasul melarang tidak boleh menceritakan dosanya sendiri. Dia pula menceritakan dosanya. Yang kedua, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya di malam hari, dia ceritakan pula di pagi hari, atau sebaliknya. Allah tutup dosanya di pagi hari dan siang hari diceritakan pula di malam hari. Kan tidak bersyukur namanya. Yang ketiga, dia sedang menentang, menampakkan penentangannya secara terang-terangan gitu ya. Padahal apabila kita melihat kemungkaran di depan kita saja, kita disuruh untuk mencegahnya. Apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh kita sendiri. Harusnya kan dicegah. Kemungkaran orang saja sudah dicegah gitu ya. Kemudian hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya. Gimana tidak merendahkan dirinya? Karena perbuatan dosa itu kehinaan. Dia sedang menghina dirinya. Bahayanya adalah apabila dia menceritakan dosanya kepada orang lain itu, dikhawatirkan orang itu mengikuti dosanya. Atau boleh jadi dia merasa bangga dengan dosanya sehingga perlu diceritakan kepada orang. Dan itu banyak dilakukan anak-anak muda itu biasanya. Habis pacaran, kemudian selfie dengan pacarnya, ceritakan pula sama kawannya. Tuh lihat pacar saya, cantik enggak? Cantik. Lihat saya lagi peluk-pelukan sama dia. Semalam saya begini, begitu, ngompori kawannya. Ya kan? Ini kan tidak boleh menceritakan dosanya. Makanya para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau busuk, seandainya dalam dosa itu ada bau busuk yang keluar, tentu tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang melakukan dosa itu. Kalau setiap perbuatan dosa itu mengeluarkan bau busuk, tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang pernah melakukan dosa itu. Tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak buat seperti itu. Orang yang melakukan dosa dan orang tidak tahu, kemudian dia melakukan secara zahir penampilan orang biasa, orang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya para ulama salaf mengatakan, qala rajulun li ahadis salafi, berkata seseorang kepada salah seorang ulama salaf, kaifa asbahta, bagaimana di pagi harimu? Maka ulama salaf ini mengatakan, asbahtu baina ni'mataini, aku dibangunkan di pagi hari dan aku diberikan dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdal, saya tidak tahu dua nikmat itu mana yang lebih afdal. Dzunubun sataraha Allahu azza wa jal fala yastati'u an yu'ayyirani biha ahad, wa mawaddatun qadhafaha Allahu azza wa jal fi qalbil ibadi lam yablugha amali. Kata ulama ini mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang selalu Allah berikan kepadaku di pagi hari mana yang lebih afdal dari keduanya. Yang pertama, dosa-dosa yang Allah tutupi kepada diriku sehingga tidak ada satupun orang yang mencelaku. Ataukah perasaan cinta yang Allah tanamkan kepada hati hamba-hambanya, padahal amalanku tidak cukup untuk meraih kecintaan tersebut. Begitulah bersyukurnya para ulama salaf. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan amal perbuatan dosa di malam hari, pagi harinya orang tidak tahu, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih menutup aib kita. Makanya sering saya katakan kepada antum, kenapa orang itu dianggap mulia? Karena masih ditutup aibnya kan. Kalau seandainya aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia menghargai orang lain. Karena masing-masing orang itu punya aib masing-masing.
punya aib masing-masing. Jangankan itu, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau nih merendahkan seseorang, kemudian dibuka satu saja aibnya, mungkin manusia mencela dia semuanya. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dianggap tokoh di negeri kita ini, entah salah ngomong, entah kepeleset, kemudian menghina seseorang. Satu Indonesia netizen tu kumpul semua mencaci maki dia. Itu baru satu. Gimana kalau ditampakkan sifat aslinya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah Azza wa Jalla yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mendekati seorang mukmin lalu meletakkan perlindungan dan naungannya di atas mukmin tersebut. Kemudian Rasul mengatakan wa yuqarriruhu bidzunubihi, maka dia pun akan ditanya soal dosa-dosanya dan dia akan mengiyahkannya. Wa yaqulu lahu, dan Allah akan katakan kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Ketika Allah mengatakan, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini, bukankah engkau sudah melakukan dosa itu, maka seorang mukmin pada hari kiamat mengatakan, tentu ya Rabb, tentu ya Rabb. Sehingga ketika dosanya disebutkan oleh Allah, dia pun merasa pasti akan binasa. Maka Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum thumma yu'ta kitaba hasanatihi muttafaqun alaih. Maka Allah katakan, sungguh aku telah tutup aibmu di dunia, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu, maka dia pun diberikan catatan-catatan kebaikannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau memberikan komentar, orang-orang yang ketika di dunia senantiasa menutup aibnya, tidak menceritakan dosanya kepada orang, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya pada dirinya sendiri, apalagi aib orang lain. Maka nanti pada hari kiamat orang ini akan ditutup aibnya di hadapan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Luar biasa. Tetapi orang-orang yang menceritakan dosanya di dunia, maka dia tidak akan ditutup aibnya di akhirat, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat, jangan pernah menyebar-nyebar aib diri sendiri. Karena ada sebagian orang itu bangga dia menceritakan dosanya kan. Duduk sama kawannya, walaupun mungkin dia sudah ngaji, sudah tobat, cerita pula masa lalunya. Dulu itu saya bekas preman loh kan, gak percaya. Nih tengok tato saya sebelah buaya tatonya. Sebelah ini apa ini? Ini ular kobra nih. Ngapain coba? Dilihat-lihatkan tatonya. Saya dulu di Sekambangan 5 tahun. Gak ada manfaatnya antum ceritakan dosa sama orang. Karena orang yang antum ceritakan dosa itu bukan Tuhan yang akan mengampuni dosa antum. Kalau antum hendak menceritakan dosa, ceritakan kepada Allah. Jelas-jelas dia akan mengampuni dosa kita kan? Karena di antara syarat taubat itu i'tiraf dzunub, mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa Nabi Adam, doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, aku sudah mendolimi diri kami, aku sudah berbuat dosa. Jadi kalau hendak menceritakan dosa, ceritakan kepada Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan itu. Kalau engkau tidak mengampuni dosaku, sungguh aku termasuk orang rugi. Harusnya ceritakan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan diceritakan kepada orang. Kecuali kalau seandainya menceritakan dosa itu ada maslahatnya, ada kemaslahatannya. Seperti umpamanya
dalam persidangan gitu kan. Mau tidak mau kan harus menceritakan gitu ya. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh untuk menceritakan dosa itu. Cukuplah dosa itu yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang pertama. Jangan pernah ceritakan kepada siapapun, walaupun kepada istri kita, walaupun istri kepada suaminya. Cukuplah hanya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki menceritakan kisahnya di hadapan Amirul Mukminin dan mengatakan, inna ibnatali kanat wudiat fil jahiliyah fastakhrajtuha qabla an tamut. Ya Amirul Mukminin, dulu aku punya anak perempuan. Kita tahu kebiasaan orang jahiliyah tidak suka punya anak perempuan, pasti dikubur hidup-hidup. Maka dia mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya pernah memiliki satu anak perempuan di masa jahiliyah. Kukuburkan dia karena malu. Tapi aku kasihan karena dia menangis dalam kuburan itu. Kuselamatkan dia. Akhirnya hidup pula lah anak perempuanku itu. Kemudian dia mengatakan, ketika Islam sudah menyebar, aku pun masuk Islam dan putriku yang kubesarkan juga masuk Islam. Falamma aslamat asabat haddan min hududillah. Masalahnya, ketika putriku sudah masuk Islam, dia pula melanggar aturan Islam sehingga harus terkena had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, harusnya kan dirajam. Atau kalau dia belum menikah harusnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia mencuri ya dipotong tangan. Itu namanya had. Putriku ini melakukan sebuah perkara yang menjadikan harus tegak hudud, had-had Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, fa'amidtu ila sufrat litudhbah biha nafsa. Kemudian ia pun putus asa sehingga ia ingin bunuh diri. Jadi wanita ini ingin bunuh diri. Bahkan lebih daripada itu, dia sudah memotong urat nadinya. Karena saking menyesalnya, putus asanya, dia pun kemudian bunuh diri dan memotong urat nadinya. Kemudian dia mengatakan, aku pun mendapatinya dan kutolong dan kuobati. Sekarang dia sudah sembuh dan sudah bertobat dengan taubat yang baik. Fahiya tukhtabu ilayya ya Amirul Mukminin. Sekarang tiba-tiba datang seorang laki-laki ingin melamar anak putriku. Kemudian dia mengatakan, perlukah aku menceritakan masa lalunya? Perlukah aku menceritakan masa lalunya? Aku perintahkan wanita itu, anakku, suruh ceritakan kepada calon suaminya ini. Perlu enggak dia menceritakan masa lalunya kepada calon suaminya ini? Kata Amirul Mukminin, jangan. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Wallahi la in akhbarta bi sya'niha ahadan minan nas la aj'alannaka nakalan li ahli al-amsar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, demi Allah, seandainya engkau menceritakan tentang hal itu kepada siapapun juga, maka saya akan menjadikan anda sebagai satu tanda ibrah, pelajaran di hadapan segenap penduduk kota, katanya. Sebaiknya nikahkan dia seolah-olah dia wanita baik-baik. Lihat, Umar melarang. Tidak boleh menceritakan kondisi putrinya atau putrinya menceritakan dirinya kepada calon suaminya. Tidak boleh. Mungkin dia bekas wanita pezina, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka sudah tidak berzina lagi, menjadi wanita baik-baik, kan? Makanya kenapa kalau dia sudah hijrah, tinggalkan teman-temannya, supaya tidak ada jejak di situ. Cari teman-teman yang baik, yang orang tidak tahu kalau anda ini orang jahat, anda ini mantan pezina, anda ini mantan orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Karena ketika dapat lingkungan baru kan gak ada kenal dengan dia, sehingga orang menyangkanya anda ini orang baik-baik.
Tidak boleh. Bahkan ada satu kisah itu, ada seorang istri karena terbebani dengan dosa masa lalunya diceritakan kepada suaminya, habis diceritakan ditalak pula sama suaminya. Dia merasa terbebani karena dulu dia pernah berzina. Dapat pula suami yang soleh. Dia enggak enak dengan suaminya yang baik itu. Terbebani dengan dosanya, akhirnya ceritakan pula karena ingin jujur kononnya begitu. Malah suaminya marah, akhirnya diceraikannya. Kan itu. Tidak semua jujur itu membawa kebaikan kan? Cukuplah antara anda dengan Allah saja. Allah sudah tutup aibnya, selesai sudah. Ini yang pertama, jangan pernah menceritakan aib diri sendiri, dosa diri sendiri kepada orang lain, walaupun orang itu adalah orang terdekat kita, walaupun orang itu orang tercinta kita. Cukup antara kita dengan Allah saja. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang tidak boleh diceritakan kepada orang. Ya, kalau ini kan aib sendiri. Yang kedua, aib orang lain. Enggak boleh. Tidak boleh menceritakan aib orang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara aurata akhihil muslim satarahu Allahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihil muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdhahu biha fi baitihi. Siapa yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menyingkap aurat saudaranya seorang muslim, Allah akan singkap auratnya pada hari kiamat, sampai pun Allah akan bongkar auratnya atau aibnya dalam rumahnya sendiri. Al-jaza min jinsil amal, kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka akan ada orang yang melakukan hal yang sama kepadamu. Kalau kita membongkar aib orang, Allah akan utus orang yang akan membongkar aib kita. Kalau kita menggibah orang, Allah akan utus orang yang menggibah kita. Kalau kita menyakiti orang, Allah akan utus orang yang menyakiti kita. Begitulah hukum karma berlaku. Kama tadinu tudan. Kata para ulama, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka Allah akan kirim hal yang sama kepadamu. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin, jangankan itu. Kadang-kadang ada orang itu kononnya sih ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Ingin mengingkari sebuah kemungkaran karena Rasul yang mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Masalahnya kemungkaran itu tidak dia lihat, dia dengar. Ada yang cerita sama antum, akhi, tolonglah bisa enggak nasihati si Anu, katanya. Kenapa? Ana lihat si Anu begini. Akhirnya antum langsung ikut emosi, datanglah ke si Anu itu, langsung antum maki-maki. Antum kayaknya begini ya? Anda pecerita antum begini. Tak boleh. Mengingkari kemungkaran itu syaratnya harus melihat. Makanya Rasul mengatakan, man ra'ah, siapa yang melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata, bukan mendengar. Kalau mendengar itu artinya tajassus antum. Tidak boleh antum mengingkari sesuatu yang antum tidak lihat. Ya. Jadi mengingkari sebuah kemungkaran itu harus tampak depan mata kita gitu ya. Itu pun tidak semua harus disebarkan. Cukup kita ingkari, tapi tidak boleh disebarkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai dikisahkan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu suatu ketika dia melihat ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan fahisha, berzina malam-malam. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu malam dia putar-putar kota Madinah. Fara'a rajulan wa imra'atan ala fahishatin. Dia melihat ada laki-laki dan perempuan sedang berzina. Ya. Falamma asbah. Padahal Umar Amirul Mukminin ya. Bisa saja dia bawa polisi, gerebek itu bahasanya, gerebeknya gerebek. Digerebek gitu. Ya. Tapi Umar diam. Padahal dia lihat, diam. Keesokan harinya dia panggil Ali radhiyallahu anhu. Panggil Ali.
Kemudian Umar mengatakan, ara'aitum law anna imaman ra'a rajulan wa imra'atan ala fahishatin afa aqama alaihi mahad ma kuntum fa'ilin, katanya. Jadi Umar mengumpulkan beberapa sahabat, salah satunya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pendapat kalian, katanya, kalau seandainya ada seorang pemimpin, padahal dia menceritakan dirinya sendiri tuh. Gimana pendapat kalian kalau ada seorang pemimpin melihat ada seorang anak muda dengan seorang wanita berzina, apakah pemimpin itu harus langsung melakukan had, hukuman, atau bagaimana? Gimana pendapat kalian, katanya? Apa yang diharuskan, yang harus dilakukan seorang pemimpin itu kalau melihat dengan kedua matanya? Qalu, para sahabat mengatakan, innama anta imam, kau kan khalifah, terserah engkau lah, kau tegakkan saja kan itu, kan kau khalifah kan itu ya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali mengatakan, laisa dzalika lak, idzan yuqamu 'alaikal hadd, inna Allah lam ya'man ala hadzal amr aqal min arba'ati syuhud, katanya. Tidak demikian engkau menegakkan sebuah had itu. Kenapa? Karena syarat menegakkan had itu dalam hukuman seseorang menuduh berzina itu harus ada 4 saksi. Ini kan melihat sendiri kan, satu orang saja. Tidak bisa kita ini menuduh orang berzina walaupun kita tahu dia berzina kalau tidak mendatangkan 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Ya, jelas-jelas kita melihat kan, tapi tidak ada saksi, cuma kita saja yang tahu. Maka ketika Umar mendengar nasihat Ali radhiyallahu an, thumma tarakahum masyaallah an yatrukahum, kemudian Umar pun meninggalkan mereka, para sahabat. Dan Umar tidak menegakkan had. Kenapa? Menutup aibnya. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan, lihat. Kita ini kadang-kadang enggak. Melihat kawannya sedang bermaksiat di mana gitu, antum nampak gitu. Besoknya cerita pula sama kawan, ana enggak yakin sama si Anu. Kenapa? Semalam ana lihat si Anu, si Adi ini dia. Terus cerita pula sama orang. Antum aja belum panggil dia, belum nasihati, udah disebarkan pula sama orang. Kan masalah ya, kawan. Apalagi nih saya nasihatkan kepada orang-orang yang berprofesi sebagai wartawan. Terkadang kan menceritakan aib orang, dimuat di koran-koran, dimuat di berita-berita kan. Kalau pakai inisial si A, si B, mungkin orang tak paham. Kadang-kadang disebut nama, ya disebut alamat pula, tahu rumahnya. Ikhwan, kadang-kadang maksiatnya tidak seberapa, tapi ketika satu Indonesia tahu dia punya penyakit jantung, mati dia. Kadang-kadang nggak bisa kita main sebar-sebar berita itu. Makanya saya sayangkan acara-acara televisi kadang-kadang kan menguak para selebriti sampai ke masalah-masalah aib loh diberitakan. Masalah aib perceraiannya dia liput, perselingkuhannya, anak zinahnya, macam-macam loh. Alhamdulillah juga. Dia tidak malu, tidak boleh kita menceritakan orang itu. Pamannya kita ini kan umumnya nih, kadang-kadang kita ini hidup di perumahan. Terkadang kan perumahan-perumahan kita ini kan sifatnya bukan kayak di desa gitu ya, satu rumah kebun gitu ya. Jadi nggak tahu kadang-kadang tetangga ini ada masalah, bertengkar, nggak paham kalau di desa kan. Tapi di kota ini sulit karena kadang-kadang rumah kita ini kopel, berdekatan gitu ya, nempel, kadang-kadang satu dinding pula. Sehingga apa yang terjadi dengan sebelah itu kita tahu jadinya. Kita tahu jadinya, entah dia bertengkar gitu ya sampai melayang sana sini, mau caci memaki, entah urusan selingkuh, entah urusan utang, entah urusan apa gitu kan. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, telinga kita mendengar. Ya. Makanya nasihat kepada para ummahat, para ibu-ibu, karena bapak-bapak kan gak peduli dengan perkara-perkara orang biasanya kan. Ya, kalau bapak-bapak ini sibuk, pagi udah keluar kerja. Biasanya yang tahu masalah-masalah orang-orang sebelah itu ibu-ibu tuh biasanya. Tetangga lagi ngapa-ngapain itu biasanya ibu paling paham tuh. Kayaknya ditaruh CCTV pula di tetangga tuh, ya kan? Kalau seandainya ibu-ibu ini mendengar adalah masalah-masalah dengan tetangga, ribut ini itu,
Cukup ibu yang tahu. Jangan pula cerita sama suaminya malam-malam. Suaminya datang, diceritakan pula sama suaminya. Bang, tahu nggak tadi pagi baru ada perang bang katanya. Di mana? Di Suriah ke di Lebanon katanya. Sebelah. Tidak perlu, tidak boleh. Ya, ini ibu-ibu di atas ya. Jangan ceritakan. Cukup ibu yang tahu saja. Nggak boleh menyebarkan aib orang. Bahkan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam pernah dengan matanya melihat ada orang mencuri. Dikejar sama dia. Isa bin Maryam. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Tauhid. Ditangkap sama Isa. Kamu mencuri ya? Kata pencuri ini, wallahi saya tidak mencuri. Bersumpah pula dia. Karena dia sudah bersumpah, wallahi saya mencuri. Padahal Isa bin Maryam ini melihat dengan telak dua matanya dia mencuri. Ketika dia bersumpah langsung Isa mengatakan, oh ya ya, saya yang salah katanya. Dan mengatakan akhtatu wa kadzaba aini, aku salah, mataku yang berdusta katanya. Mataku yang berdusta, aku yang salah, maaf katanya. Kau yang benar katanya. Pergi, tinggalin. Seperti itulah pelajaran bagaimana menutup aib orang gitu ya. Enggak boleh kita ini menutup membongkar aib orang. Makanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada laki-laki namanya Hazal. Laki-laki namanya Hazal. Hazal ini punya budak namanya Maiz. Ya, ma'ruf kisahnya Hazal dengan Maiz ini. Jadi suatu ketika budaknya Hazal ini namanya Maiz ini berzinah dengan seorang budak wanita yang lainnya, sesama budak. Ya, ketahuan sama Hazal ini. Ketahuan sama tuannya, ketahuan. Akhirnya kemudian Hazal ini ngomong sama Maiz ini, karena engkau sudah berzina, maka engkau harus menceritakan kepada Rasul dan engkau siap untuk dirajam, karena engkau sudah menikah. Berangkatlah kemudian si Maiz ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan soal perzinahan dia dengan seorang wanita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, jangan-jangan kau hanya peluk-peluk saja, kau cium-cium saja, kau tidak berzina, pergilah. Kata Rasul. Rasul tetap menutup aibnya, jangan sampai mengaku gitu ya. Ya. Tapi Maiz ini, Ibn Malik al-Aslami ini betul-betul berbuat salah. Ya. Akhirnya kemudian datanglah Hazal dan mengatakan, ya Rasulullah, aku melihatnya dan aku yang menyuruh dia untuk datang kepadamu menceritakan perzinahannya. Rasul marah kepada Hazal, karena kalau sudah sampai perkara itu kepada hakim tidak bisa lolos, harus ditegakkan hukuman. Kalau masalah sudah sampai ke hakim tidak bisa ya ada rukhsah, tegak hukuman. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Hazal, ya Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan laka. Ya Hazal, kalau engkau menutup aibnya si Maiz ini, enggak perlu kau suruh-suruh dia lapor saya. Kau cukup nasihati dia bertobat, sudah selesai. Ya, karena akhirnya apa? Maiz harus dirajam kan? Karena sudah sampai kepada Nabi. Makanya Rasul mengatakan kepada Maiz, kenapa kau tidak tutup aibnya? Kenapa kau suruh-suruh dia lapor sama aku gitu loh? Tutup saja aibnya supaya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maunya Nabi SAW itu jangan sampai dilaporkan, cukup dinasihati, bertobat supaya jangan melakukan lagi. Itu saja, sampai di situ. Bagaimana indahnya Islam itu. Sebab kalau sudah sampai ke hakim tidak ada cerita. Kalau sudah sampai ke hakim, potong tangan, rajam, tegak hukuman. Enggak ada lagi main sogok sini, sogok sana, enggak ada lagi cerita kalau sampai hakim itu. Ya. Maka ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa menutup aib orang lain itu juga bagian daripada perkara jangan pernah diceritakan kepada siapapun. Jangan, cukup kita saja yang tahu. Jangan cerita sama istri, istri sama suami atau sama siapapun. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga yang tidak boleh diceritakan kepada orang
adalah bicara tentang urusan ranjang suami istri. Enggak boleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istri menggauli suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya atau sebaliknya. Wanita atau laki-laki yang menyebarkan aib masing-masing ini adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Jangan ceritakan soal urusan ranjang bagi yang sudah punya suami. Bagi yang sudah punya istri, kalau tidak punya suami, tidak punya istri, apa yang boleh ceritakan? Ranjang mana yang boleh diceritakan? Paling tempat tidurnya aja reot gitu ya, kurang tiang gitu ya, banyak tumbila atau apa kan. Maksudnya di sini yang sudah punya suami itu yang sudah punya istri. Jangan ceritakan soal urusan ranjang, artinya urusan persetubuhan suami dan istri, jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya pelanggaran amanah terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya atau istri menggauli suaminya lalu disebarluaskan ke halayak manusia. Ini sebesar-besar pelanggaran amanah di hadapan Allah. Tidak boleh. Tutupi aib suami istri itu. Karena di zaman Rasul ada juga sahabat itu yang melakukan seperti itu. Jadi kalau bermajlis dengan laki-laki menceritakan soal istrinya, kalau istri bermajlis dengan sesama wanita menceritakan soal suaminya, sampai ke telinga Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, "La taf'alu fa innama mithlu dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yang durun." Jangan kalian lakukan itu, karena perbuatan semacam itu adalah seperti setan laki-laki jumpa dengan setan perempuan kemudian berzina dan manusia melihatnya di tengah jalan. Tak boleh. Karena ini biasa yang sering saya katakan, anak-anak muda biasa yang kayak gini, yang baru kawin muda ini. Anak-anak muda baru nikah, ya entah saking senangnya diceritakan sama kawannya. Wah, mantap semalam katanya. Apa yang dimantepin? Pokoknya mantap kan itu. La ilaha illallah. Tidak boleh. Kalau sudah lama ceritanya lain lagi, bukan mantap, payah katanya. Kan gitu. Payah katanya kan. Nggak boleh kawan menceritakan, kecuali memang menceritakan kalau ada kebutuhan, datang ke dokter. Dok, saya nggak bisa begini sama istri saya, wajar, ya kan? Karena ingin berobat. Lah kalau nggak diceritakan gimana dokter mau ngasih obat? Ya. Kata dokter, kenapa? Diam aja anda. Kenapa? Dapat tuh datang ke sini. Nggak mau cerita dok katanya. Ustaz tak boleh cerita, nggak akan dapat obat lah antum. Gitu ya. Itu kalau memang ada hajat boleh cerita. Kalau nggak hajat ngapain diceritakan? Ya, maka ini yang ketiga, tidak boleh. Tidak boleh menceritakan soal urusan ranjang. Ya, baik ceritanya indah atau ceritanya tidak indah, jelek, tetap dua-duanya jelek. Urusan kita dengan istri dengan suami, dia yang tahu. Mau jelek mau baik itu urusan berdua. Itu rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kecuali tadi kalau ada hajat ingin berobat ke dokter, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Yang keempat yang tidak boleh diceritakan sama orang adalah menjaga amanah orang. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menukilkan perkataan Imam Nawawi, ya, ketika menceritakan tentang bab hifdhis sir, bab tentang seseorang itu menjaga rahasia. Karena begini ikhwan, kalau seandainya ini saya contohkan, ada orang datang kepada antum ingin menceritakan sesuatu, sebelum menceritakan tuh kayak cemas dia, nengok ke kiri, nengok ke kanan,
nengok ke belakang, baru sini. Ana mau cerita. Ketika orang itu melakukan perkara seperti ini, berarti dia tidak mau diketahui orang kan? Karena sebelum cerita aja dia tengok dulu, tengok kiri, tengok kanan, ada orang enggak kan? Baru deketi antum, kemudian cerita sama antum. Artinya dia sendiri tidak mau diketahui orang. Ya, karena apa? Karena gerak-geriknya sudah nampak atau tidak mau orang itu tahu. Lah antum pula yang diceritai, antum pula sebarkan. Kan aneh. Dia sendiri takut diketahui orang, kemudian cerita sama antum, antum pula sebarkan. Berarti antum tidak menjaga amanah orang namanya. Enggak boleh. Ya, jadi walaupun dia tidak ngomong umpamanya, tolong jangan ceritakan ya. Walaupun tidak ngomong begitu, tapi kita lihat dari gerak-geriknya. Maka gerak-gerik itu menunjukkan bahwa dia hendak bercerita yang orang lain jangan sampai tahu. Maka selama itu antum jangan ceritakan sama orang. Apalagi secara telak-telak lafadznya mengatakan, akhi, ana mau cerita curhat sama antum, tolong jangan ceritakan sama orang. Apalagi ada omongan lagi, coba. Sudah ada omongan loh. Ya. Kalau sudah ada omongan, jangan ceritakan sama orang. Berarti selamanya antum jangan pernah diceritakan sama orang. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ul. Jaga perjanjian antum dengan orang itu, karena perjanjiannya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya katakan kan, terkadang orang itu menjaga amanah dengar ini paling sulit. Awalnya aja iya aja antum itu, jangan ceritakan sama orang. Iya, cerita aja katanya. Besoknya pula antum cerita sama orang, kalimatnya sama. Anda dapat amanah, dia ngomong jangan ceritakan, antum juga jangan ceritakan lah katanya. Gitu ya kan. Nanti yang ketiga juga ngomong begitu juga. Apa nih, pokoknya hanya antum aja lah yang tahu. Akhirnya satu desa tahu, coba bayangkan. Ini kan masalah ya. Maka amanah-amanah seperti ini jangan pernah keluar. Jangan bercerita walaupun sama orang terdekat kita. Sama istri, sama suami tidak boleh. Karena orang ini ngasih amanah sama kita masalahnya. Kalau sudah ngasih amanah jangan ceritakan, ya jangan diceritakan. Ya, cukup antara kita dengan dia saja. Sebab kalau diceritakan berarti antum menyebar aib, menyebar aib orang. Ini yang keempat. Yang kelima, ini khusus bagi antum yang dipercaya untuk memandikan jenazah. Pemain antum dipercaya nih memandikan jenazah. Terkadang jenazah-jenazah yang kita mandikan itu ada luka, ada aib, ada cacat, ada apa kan kita tidak tahu. Entah dia habis dioperasi, dibedel sana sini kan. Ya, makanya kenapa dalam memandikan jenazah itu kan tidak sembarang orang masuk dan disunahkan untuk ditutup. Bahkan disunahkan untuk berwasiat. Kalau saya mati si Ustaz Anullah yang mandikan. Kenapa dalam syariat itu sampai seperti itu, atau keluarga terdekatnya kalau dia suami istri yang mandikan atau sebaliknya gitu ya? Karena di situ ada rahasia yang tidak boleh keluar. Maka kalau Allah percayakan antum itu untuk mengurus jenazah orang, mulai daripada memandikan, mengkafankan sampai menguburkan, jangan ceritakan aib jenazah. Tak boleh. Walaupun sama istri, walaupun istri sama suami, cukup dia dengan jenazah dan dengan Allah saja. Jangan cerita ya, karena ini berdosa antum kalau ceritakan aib walaupun dia sudah mati loh ya, apalagi masih hidup ya. Karena sama saja antum menceritakan orang mati itu sama menceritakan kehidupan dia. Karena Rasul mengatakan kasrul hayy ka kasril mayit, mematahkan tulang orang mati itu sama dengan mematahkan ketika hidupnya. Maka tidak boleh diceritakan ya. Cukup antum yang tahu. Kalau mandikan saja sudah. Habis itu sudah, jangan cerita. Apalagi dia sudah meninggal, kasihan. Jangan sampai auratnya ketahuan. Ini 5 perkara ini tidak boleh diceritakan sama orang. Ya, ini soal-soal dosa. Ya. Tapi di sana juga ada amalan-amalan yang tidak boleh diceritakan. Kalau bisa jangan diceritakan sama orang. Contohnya apa? Sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian tampakkan sedekah selama ikhlas itu sebuah kenikmatan. Tapi jika engkau sembunyikan itu jauh lebih baik bagi kalian. Karena Rasul mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah yang rahasia itu bisa meredamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Zainul Abidin, dia kalau sedekah malam-malam, ketahuannya adalah ketika dia meninggal. Penduduk Madinah itu baru ketahuan siapa yang setiap malam meletakkan satu karung gandum setiap habis di rumah-rumah fuqara wal masakin itu. Ketahuannya setelah Zainul Abidin meninggal. Hilang, tidak ada lagi di rumah fuqara itu gandum-gandum itu. Padahal mereka mencela selama hidupnya bahwa Zainul Abidin itu orang kaya tapi tak nampak sedekah gitu. Ketika sudah meninggal tahu bahwa dia pula yang bersedekah. Nah, itu kan kadang-kadang suudzon sama orang. Ya kan? Masa orang kaya enggak sedekah? Antum tidak tahu, mungkin tidak sedekah di sini, mungkin disedekah di sana. Kan antum tidak tahu. Antum sebelah kaya tak ada masuk ke Al-Fajri nama antum di sini. Ya, nggak mungkin lah cerita-cerita sama antum. Boleh jadi dia ke Jabal Uhud sedekahnya karena nggak mau sama antum. Kan gitu ya. Kita nggak tahu, berhusnudzon saja sama orang itu. Nggak mungkin juga kan itu bercerita-cerita, karena memang sedekah juga amalan-amal yang baik. Kemudian yang kedua, sholat malam. Sholat malam itu kalau bisa jangan ada orang tahu. Dan biasanya sholat malam itu memungkinkan orang tidak tahu kan, lagi orang lagi tidur kan. Makanya sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu sholat malam, karena mendekati keikhlasan. Bahkan bisa sholat malam itu orang terdekat saja tidak tahu. Istri antum yang satu kamar dengan antum bisa tidak tahu, antum pura-pura bangun wudu, masuk kamar lain sholat, balik lagi, kan gitu ya. Nah, juga seperti itu. Atau berzikir ya, dan banyak amalan-amalan secara umum. Kalau amalan-amalan sholat itu memang disunahkan untuk disembunyikan. Makanya Zubair bin Awam pernah saya katakan di sini mengatakan, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu melakukan di antara kalian amal saleh gitu ya, maka lakukan. Maksudnya khib'un min amali saleh, amal saleh yang disembunyikan antara anda dengan Allah saja yang tahu, maka lakukanlah. Karena penting ya menyembunyikan amalan itu. Salah satunya adalah fungsinya ketika kita mendapatkan musibah, kita bisa bertawassul dengan amalan-amalan itu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari musibahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan ini